Kisah wanita berilmu. Semakin tinggi ilmu agama seorang wanita, maka tentunya semakin sederhana pula penampilannya. Karena apa-apa yang dia kenakan, terlebih pakaian dan hijab, pastinya akan mencerminkan siapa dirinya yang sebenarnya. Meskipun tak selamanya, identitas hati dapat dilihat dari fisik dan penampilan. Namun alangkah baiknya jika seorang wanita memantaskan apa yang dia kenakan, agar tidak berujung fitnah bagi yang melihat. Wanita berilmu tidak dilihat dari seberapa mewah merek pakaiannya. Karena seberkelas apapun dia dengan ilmu yang dimiliki, jika tidak bisa menyederhanakan penampilan dengan baik, maka dia tak ubahnya dengan wanita yang tak berilmu. Sebab wanita berilmu yang sebenarnya tahu batas-batas berpenampilan yang sesuai menurut Islam. Wanita berilmu tidak dapat dilihat dari seberapa mahal pakaian yang ia kenakan. Tetapi wanita berilmu dilihat dari seberapa bisa ia menyederhanakan pakaiannya dengan ilmu yang dimilikinya. Wanita berilmu tidak dilihat dari seberapa lebar hijabnya, namun seberapa bijak ia dalam berhijab. Karena takkan sempurna hijab seorang wanita, jika tidak bisa membenahi hatinya untuk siapa ia berhijab dan karena apa ia harus berhijab. Sebagai wanita yang berilmu tentu dia harus tahu akan hal itu. Agar berhijab tidak hanya sekedar berhijab, tetapi bisa menjadikan lebih baik dan lebih sempurna dalam menghamba kepadanya. Wanita berilmu tidak dilihat dari seberapa banyak hiasan yang ia pakai, tetapi dilihat dari seberapa bisa ia memakai ilmunya untuk hiasan diri. Karena tak jarang wanita yang menyatakan dirinya berkelas karena ilmu yang ia miliki, sehingga mengubah penampilan dan menghias dirinya agar nampak berkelas. Padahal berilmu itu tidak dilihat dari seberapa berkelas dirinya dengan perhiasan yang serba keceh. Tetapi dilihat dari seberapa bisa ia menghiasi dirinya dengan akhlak dan takwa melalui ilmu yang telah ia miliki. Karena pakaian takwa itulah yang terbaik dibanding pakaian lahiriah. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Quran Surat Al-A'raf 26. Wanita berilmu tidak dilihat dari seberapa berkelas penampilannya, tetapi dilihat dari seberapa bijak ia berpenampilan dengan ilmunya. Karena seberkelas apapun penampilannya tidak akan menjadikan dia lebih baik, jika dia tak mampu bijaksana dalam bersikap dan berperilaku dengan ilmu yang dia miliki. Wanita berilmu tidak dapat dilihat dari seberapa pintar ia memoles wajahnya, tetapi dilihat dari seberapa pintar ia menyembunyikan wajahnya dengan ilmunya. Karena wanita berilmu yang sebenarnya adalah wanita yang bisa menyederhanakan kecantikannya dengan sifat malu yang dimilikinya. Sehingga ia pun terjaga dari fitnah. Sebab ilmu agama yang selalu menjadi pengendali hati, perkataan, maupun perbuatannya. Update dan upgrade ilmumu. Jika Islam mengatur cara berbusana, pastikan kamu mengikutinya, tak lupa upgrade juga ilmu dan amalmu agar selaras dengan ajaran Islam. Jangan sampai waktu kita habis hanya sibuk mengurus fisik, memoles penampilan, memperbanyak koleksi pakaian, hanya agar terlihat hijrah. Namun lupa dengan keadaan hati dan amalan yang lebih penting dan butuh untuk dipoles, karena justru di sanalah Allah melihat kita. Inilah pentingnya seorang muslim untuk terus mengevaluasi diri, memperbaiki diri dan mengupdate ilmunya. Seorang muslim juga harus terus mengupgrade ilmunya, sehingga ilmunya bertambah, amalnya bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini dapat dicapai bila tuntunan Rasulullah dilaksanakan, yaitu dengan terus menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i. Sebagaimana sabda beliau, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hari, Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah No. 224. Dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini, semakin mudah kita menuntut ilmu. Sumber ilmu tersedia dengan berbagai media, dakwah juga semarak. Majelis-majelis ilmu mudah ditemukan. Maka tak ada alasan bagi kita untuk tak mengupgrade ilmu. Untuk itu sikap yang harus diperhatikan dalam aktivitas update dan upgrade ilmu adalah sebagai berikut. 1. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, semata karena Allah. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Qs. Al-Bayyinah 5. Selanjutnya ilmu harus diwujudkan dalam amal. 2. Tidak taklid buta. Oleh karenanya, setiap muslim meskipun dia mengikuti pendapat seorang imam, kiai, ustadz, ataupun dai, betapapun tingginya kedudukan orang tersebut, dia tetap berkewajiban untuk mengetahui dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan orang yang diikutinya tersebut. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, "Aku hanyalah seorang manusia,
terkadang benar dan salah. Maka, telitilah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka ambillah. Dan jika tidak sesuai dengan keduanya, maka tinggalkanlah. Jami Bayan Al-Ilmi Wafatli 2/32. Beliau juga mengatakan, setiap orang sesudah Nabi dapat diambil dan ditinggalkan perkataannya, kecuali perkataan Nabi. Jami Bayan Al-Ilmi Wafatli 2/91. Alangkah benarnya yang dipaparkan oleh Syekh Rabi Al-Maktholi. Ambillah faidah dari orang lain namun jangan bersandar padanya dalam segala hal. Ambillah yang benar dan baik saja, apabila ia memang dikenal dalam hal ini. Namun janganlah taklid padanya. 3. Bersikap kritis dalam menerima setiap informasi. Tidak buru-buru menghakimi informasi ini benar atau salah. Tapi perhatikan secara utuh dan seksama. Dicerna dan didalami argumentasi atau dalil-dalil yang mendasarinya. 4. Selalu memohon bimbingan dan petunjuk Allah. Meminta agar Allah mudahkan upaya menuntut ilmu dalam rangka mewujudkan taat kepada syariat Allah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama. Muttafaqun alaihi. 5. Jauhi sikap sombong dan berbuat maksiat. Wahbe bin Munabih rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu dapat membuat sombong sebagaimana harta. Dan ilmu tidak akan tinggal pada jiwa yang suka berbuat maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku pernah mengadukan kepada Waki tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Ianatut Tolibin 2/190. 6. Sabar menempuh prosesnya. Talabul ilmi, menuntut ilmu, adalah proses yang tidak instan. Memerlukan waktu yang bisa jadi tak sebentar. Maka kesabaran harus menjadi bekal bagi pembelajar. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidak mungkin menuntut ilmu orang yang pembosan. Merasa puas jiwanya kemudian ia menjadi beruntung. Akan tetapi ia harus menuntut ilmu dengan menahan diri. Merasakan kesempitan hidup dan berkhidmat untuk ilmu. Maka ia akan beruntung. Tadribur Rawi 2/584. Darut Taibah, Syamilah. Maka teruslah mengupdate dan upgrade ilmu yang dimiliki dengan terus talabul ilmi. Hadiri majelis-majelis ilmu baik offline maupun online. Mari mulai serius upgrade ilmu dan pemahaman akan agama kita agar memacu diri kita untuk semakin taat dan semakin baik dalam beribadah kepadanya. Berlomba-lomba dalam kebaikan sare ilmu ke orang lain. Satu orang yang tahu ilmu karena info dari kamu. Insya Allah bernilai pahala karena mengajak kepada kebaikan. Dapatkan update setiap harinya video dan poster ilmu dengan bergabung dalam grup WKSA Kajian Sunnah Ahwat. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hari Muslim